Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Pada kali ini Ibu akan bahas sedikit tentang putus asa dan godok. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini Ibu sudah mencantumkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan pengertian putus asa dan godok. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dan menjelaskan contoh dan dampak negatif putus asa dan godok. Yang ketiga, kalian mampu menghindari perilaku putus asa dan godok dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menyimulasikan akibat buruk perbuatan putus asa dan godok. Kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama, putus asa dan godok. Kemarahan merupakan suatu emosi yang normal dilakukan setiap orang. Namun yang membedakannya adalah kadar rasa marah di dalam diri setiap orang. Fakta-fakta di balik rasa marah yaitu: 1. Kemarahan disebabkan karena hal aneh. Yang kedua, kemarahan adalah hal yang normal. Yang ketiga, membiarkannya merupakan strategi termudah untuk mengatasinya. Yang keempat, pria dan wanita memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kemarahan. Yang kelima, marah memengaruhi kesehatan. Manusiawi apabila seseorang merasakan sedih atau kecewa atas segala sesuatu. Segala daya upaya telah dilakukan, doa telah dipanjatkan, akan tetapi apa yang diharapkan tak kunjung menjadi kenyataan. Namun alangkah baik jika kita senantiasa menata diri kita untuk menerima segala kemungkinan dan menerima apa yang telah terjadi dan tidak larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Jadi rasa marah itu wajar. Ya, ini ditulis di sini tuh fakta-fakta di balik rasa marah. Jadi kemarahan itu muncul karena suatu hal yang gak jelas sebenarnya, atau segala sesuatu yang sebenarnya kita bisa menghadapi dengan kepala dingin, tapi kita tidak bisa mengontrol emosi kita, maka timbullah rasa marah. Marah adalah hal normal, itu betul normal ya untuk manusia mempunyai atau memiliki sifat marah, itu wajar. Membiarkannya merupakan strategi termudah untuk mengatasinya. Jadi kalau kita marah, jangan kita keluarkan, tapi ada baiknya kita diam. Kita ambil wudhu ya, terus kita sholat. Itu yang lebih baik daripada kita harus berdebat dengan orang yang pun yang diajak berdebat pun nggak mau mengalah gitu. Itu nggak akan ada jalan keluarnya. Pria dan wanita memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kemarahan. Bener banget. Kalau laki-laki itu lebih ke logika, kalau perempuan perasaan. Jadi ketika perempuan marah, pasti mereka langsung kalau mereka nggak bisa mengekspresikan kemarahannya, mereka pasti akan menangis. Itu perempuan. Marah memengaruhi kesehatan. Ya, jadi kalau marah itu pasti nanti jadinya hati kitanya sakit. Ya, penyakitnya nggak cuma penyakit yang ada di tubuh, tapi penyakit hati juga iya. Jadi nanti ada rasa dendam, rasa benci, terus pengen balas dendam gitu, kayak gitu. Dan cara mengatasi sifat-sifat ini adalah dengan ya tadi membiarkannya. Kalau membiarkannya kita masih ada rasa marah, maka kita harus segera ambil wudhu kemudian sholat. Insya Allah kemarahan itu akan lenyap dengan sendirinya. Memahami makna putus asa dan godok. Putus asa adalah hilangnya sebuah harapan. Sifat ini terjadi karena banyaknya kegagalan atau harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam hidup. Islam mengajarkan kepada kita bahwa tidak berputus asa terhadap berbagai macam masalah kehidupan yang kita alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in azaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu la'usun kafur." Ini artinya, dan jika kami memberikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Begitulah sifatnya manusia ya, ketika diberikan sesuatu yang lebih, misalkan
kekayaan, mereka akan lupa dengan Allah. Tapi ketika kekayaan itu dicabut, mereka pasti akan mengeluh, akan putus asa, dan tidak ada rasa terima kasihnya. Bahkan mereka hanya bisa memaki-maki gitu, marah-marah gak jelas, dengan cara gimana? Contohnya, ya Allah kenapa sih aku harus miskin? Ya Allah kenapa sih kok aku gak bisa kayak dia? Kayak gitu ya. Itu salah satu contohnya orang yang berputus asa. Godop dalam bahasa Arab artinya kasar, keras, padat. Dalam bahasa Indonesia disebut marah. Orang yang suka marah disebut godib. Lawan dari kata godop adalah ridho atau hilm, rela atau murah hati. Secara istilah, godop adalah sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang terhadap perlakuan atau perbuatan orang lain. Nah ini nih salah satu penyebab kemarahan kita itu muncul karena kita misalkan nggak suka mereka kayak gini gitu. Jadi kita ada rasa marah sendiri, atau dengan iri pun kita bisa menjadi marah gitu. Iri karena dia bisa, kok aku nggak bisa sih, kesel banget atau sama dia tuh gini segala macamnya. Itu salah satu awal dari adanya kemarahan dalam diri kita, iri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yantiquna fis sirra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ali Imran ayat 134. B. Bentuk serta contoh putus asa dan godop. 1. Bentuk dan contoh berputus asa. Putus asa karena muncul ketika berhadapan dengan kesulitan atau rintangan. Yang kedua, putus asa dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala setelah berbuat salah atau dosa. Nah, ini contoh orang berputus asa ya. Yang pertama itu putus asa ketika berhadapan dengan kesulitan atau rintangan, misalkan kita dapat musibah, nah itu kita langsung putus asa tanpa ada usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berbuat salah atau dosa. Jadi kita habis berbuat dosa nih, terus dia langsung, bukannya kita memohon pengampunan dari Allah, tapi kita malah berputus asa gitu. Udahlah, yakin gak bakal diomelin, jadi yakin gak akan diampunin kayak gitu. Misalkan ya, dia nggak percaya kalau Allah itu maha mengampuni dan maha membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi hambanya yang ingin bertaubat atau memohon pengampunan dengan bersungguh-sungguh. 2. Bentuk contoh godop. Kesel atau jengkel, mengucapkan kata-kata yang kasar, diam dan bermuka masam, memalingkan pandangan dan tidak bertegur sapa, memukul atau menghancurkan. Ini contoh-contoh dari perilaku yang timbul karena kemarahan. Pasti dia gampang marah, mengucapkan kata-kata yang kasar, mukanya kecut gitu, bermukanya gak enak untuk dilihat, kemudian memalingkan pandangan dan tidak bertegur sapa. Biasanya kalau kita lagi kesel sama orang pasti langsung gak mau ngelihat dan gak mau negor dia. Dan yang terakhir itu memukul atau menghancurkan. Orang yang marah pasti orang yang tidak bisa mengendalikan marahnya ya, pasti mereka akan menghancurkan atau memukul segala sesuatu untuk menghilangkan rasa amarahnya mereka. C. Dampak negatif perilaku putus asa dan godop. 1. Dampak negatif perilaku putus asa, yaitu orang yang berputus asa tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Jadi masa depannya dia itu pasti akan suram. Jadi segala sesuatu yang dia inginkan itu tidak akan bisa dicapai karena sebelum dia berusaha dia sudah berputus asa dulu. Nah ini yang membuat segala keinginan kita susah dicapai karena kita selalu berputus asa tanpa ada usaha terlebih dahulu. Kemudian orang yang berputus asa akan menutup berbagai macam kesempatan baik bagi diri sendiri yang mungkin saat ini belum nampak. Allah itu memberikan rezeki secara beruntun ya, tidak
langsung sekali memberi kalian bisa jadi kaya raya, tidak. Tapi ada usahanya dulu, dari yang kecil, kemudian yang sedang, kemudian yang besar kayak gitu. Jadi ada tahapnya. Nah, kalau kita selalu menolak kesempatan yang ada di depan mata kita pasti tidak akan bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan itu. Contohnya, kalian belajar. Belajar itu pasti untuk mencapai sebuah keberhasilan atau peringkat 1, pasti kalian harus ada usaha. Nah, dengan kalian belajar di sekolah, itu adalah kesempatan baik bagi diri kalian untuk mengeluarkan kemampuan kalian supaya kalian bisa mendapat ranking 1. Tapi di situ kalian menutup kesempatan baik itu dengan caranya gimana? Kalian di sekolahnya nggak serius kayak gitu. Itu orang yang udah berputus asa pasti mikirnya, ih aku nggak bakal bisa nih. Jadi dia udah ngedown duluan. Dia udah nggak ada semangat untuk berusaha, yang bakal mengakibatkan kesempatan baik itu akan hilang karena sudah kalian sia-siakan. Kemudian, orang yang berputus asa tidak dapat bertindak secara bijaksana dalam kehidupannya. Jadi, orang yang berputus asa pasti bakal bingung nih, gimana kehidupan mereka selanjutnya. Karena dia nggak akan mikir ke depannya, dia cuma mikirnya, aku nggak bisa. Semua kesempatan baik dia tolak, semuanya masa depan yang udah dia cita-citakan itu nggak akan pernah tercapai dengan kalian selalu menolak kesempatan baik itu dan nggak pernah berpikir secara dewasa gitu. Padahal kesempatan baik ini tuh bagus untuk kehidupan kita atau impian kita ke depannya. Yang kedua, dampak negatif perilaku godok. Memelihara perilaku godok sangat merugikan diri maupun orang lain. Di bawah ini dampak negatif godok, yaitu sebagai berikut. Rusaknya hubungan baik dengan orang yang kita marahi karena ucapan kasar yang kita lontarkan. Ini sering terjadi ya, sesama sahabat biasanya. Kalau kita lagi marah, kita emosian dan kita tidak bisa menahan emosi kita, pasti kita akan mengeluarkannya dengan kasar, mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Makanya emosi itu harus ditahan. Kalau kita nggak bisa nahan, nah ini akibatnya kita akan menyakiti hati teman kita. Yang kedua, menambah musuh. Pasti musuh dengan dendam ya, saling dendam. Awalnya dari kemarahan, kemudian dendam, jadilah musuh. Yang ketiga, lelah fisik dan mental. Pasti orang yang habis marah-marah tuh pasti bawaannya capek, kesel ya. Dia udah gak bisa ngapain, jadi pengennya tuh mengeluarkan semuanya, tapi memang itu berakibat pada diri kalian itu menjadi fisik kalian tuh jadi kayak capek gitu. Kalau habis marah tuh pasti langsung kerasa langsung kerasa capek banget, lelah gitu. Dan hati, pikiran pun sinkron gitu dengan fisik kalian. Yang keempat, jauh dari rezeki. Ini pasti ya, ketika nanti kalian udah emosi, terus gak ada orang yang suka, orang pun mau ngasih kesempatan baik ke kalian pun harus mikir-mikir dulu, oh dia orangnya emosian nih, pasti kayak gini segala macam kayak gitu ya. Kemudian terjalin hubungan yang terpaksa dan semu. Dalam persahabatan, kalau kalian marah-marah, terus teman kalian gak seneng, ketika gak seneng nih, teman kalian gak seneng kalau kalian marah-marah, dinasehatin, kamu tuh jangan suka marah-marah, gini segala macam. Udah, tapi gak pernah didengerin. Nah, suatu hari teman kalian pengen gak mau temenan lagi sama kamu karena kamu tuh sering banget marah-marah. Pas dia ngejauh, kamu pun marah-marah lagi. Kenapa kamu ngejauh dari aku, gini segala macam. Nah, itu adanya keterpaksaan dalam sebuah hubungan persahabatan itu karena akibatnya karena titik permasalahannya ada di kalian sendiri, karena kalian yang tidak bisa mengontrol emosi kalian. D. Menghindari perilaku putus asa dan godok. 1. Menghindari perilaku putus asa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hanya orang-orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang beriman tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Di antara cara menghindari perilaku putus asa yaitu sebagai berikut. A. Ingatlah selalu kepada Allah yang tidak akan pernah menimpakan cobaan di luar kemampuan hambanya. Ini udah jelas ya, bahwa Allah memberikan cobaannya kepada kita itu
tidak akan mungkin di luar kemampuan kita. Allah memberikan sebuah cobaan kepada kita karena Allah yakin kita tuh bisa menjalankannya gitu. Yang kedua, yang B, tetap optimis dan tidak cepat patah semangat ketika menemui kegagalan. Kita gagal, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit terus sampai suatu kemenangan itu sudah ada di tangan kita. Nah, yang ketiga, menerima dengan lapang dada dan senantiasa berpikir positif terhadap masalah yang dihadapi. Jadi, kalau udah dapat masalah nih, kita harus lapang dada. Maksud lapang dada itu kita sabar, nerima dengan ikhlas kayak gitu, dan selalu berpikir positif. Oh, Allah itu sedang mengujiku, Allah memberikan kesempatan untuk aku membuktikan supaya bisa menjalankan sebuah cobaan ini dengan tuntas gitu. Jadi Allah itu menguji kita untuk menunjukkan bahwa kita itu bisa menghadapi masalah yang telah Allah berikan. B. Perilaku godok. Begitu pula dengan godok, kita tidak boleh memelihara nafsu marah dalam diri kita. Di antara cara menghindari perilaku godok yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menenangkan diri dengan baca istighfar. Ya, terus baca istighfar sampai kemarahan itu selesai. Yang kedua, menahan marah dan mengalihkannya. Jadi ketika kita marah nih, kita mencari suatu hal yang bisa mencegah kemarahan itu makin meluap. Contohnya dengan memikirkan hal-hal yang menjadi hobi kalian, memikirkan hal yang senang-senang gitu, atau biasanya kalau perempuan suka nyari pengalihan yang lain dengan masak atau apapun itu yang bisa mengalihkan rasa marah kalian. Bisa juga dengan beristighfar. Setelah beristighfar, kalau kita masih marah, kita berwudu. Kalau kita masih marah lagi, kita sholat. Insya Allah rasa marah itu akan padam. Nah, yang ketiga, belajar memiliki sifat lapang dada, ikhlas. Ketika kita marah, bagaimana caranya kita harus menahan emosi kita agar tidak sampai melukai hati seseorang, apalagi orang-orang terdekat kita, kayak gitu. Nah, oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila banyak salah kata itu datang dari Ibu pribadi. Kalau banyak lebihnya itu datang dari Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.